Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andy Christian Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen dimana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 25 Mei 2025. Kondisi dari market overall masih dalam momentum yang bullish ya teman-teman. Jadi kita dalam posisi grid, kalau kita lihat dari fear and gridnya udah turun dari kemarin di poin 78, sekarang udah di poin 66, menunjukkan tingkat ketamakan atau tingkat keserakahan dari pasar sudah mulai mereda. Dan kalau kita lihat juga dari momentum untuk Bitcoin, overall kita masih melihat dalam kondisi yang bullish ya, sebelum kita menemukan untuk closing weekly time frame besok jam 7 pagi. Jadi sejauh ini sih Bitcoin kalau kita lihat dari movementnya ini masih dalam tren bullish. Mungkin akan membutuhkan ya koreksi sehat dulu dalam beberapa hari ya, mungkin bisa beberapa minggu gitu, 1 atau 2 minggu lah. Kalau kita melihat sih dari pergerakan kemarin ya, kemarin Bitcoin agak sedikit naik memang dari sebelumnya sempat turun di level 107 ya, bounce ke level 108.900-an, dan ya ini bisa dibilang menjadi salah satu proses retracement sesaat ya setelah 8 candle atau 8 minggu berturut-turut Bitcoin ini lumayan bullish secara tren gitu. Jadi udah waktunya untuk koreksi dulu, dan dilihat dari data Bitcoin dominance juga sebenarnya ini ada sedikit kenaikan ya. Dan impactnya adalah beberapa altcoin masih terpressure seperti itu. Nah, kalau kita lihat juga dari kondisi makronya, saat ini ketakutan publik terhadap resesi itu kembali meningkat, terbukti dengan meningkatnya posisi dari emas, yang mana sejauh ini emas kemarin naik hampir 2%, dan ini menunjukkan bahwa pasar ini merespon negatif terkait dengan apa hal yang terjadi pada makroekonomi, baik dari The Fed yang berencana untuk memangkas suku bunga di bulan Juli yang akhirnya harus diundur ke Agustus. Itu kan merupakan sebuah sikap yang sangat penuh dengan kehati-hatian ya dari Jerome Powell, nggak mau terburu-buru dalam hal mengambil kebijakan. Nah, mundurnya rencana pemangkasan suku bunga ini tentu saja memberikan impact terkait dengan pesimisme terhadap market, sehingga emas kembali mengalami kenaikan. Terus juga kalau kita mengikuti berita kemarin, ada Donald Trump yang kabarnya berencana untuk kembali menaikkan tarif ya untuk Uni Eropa sampai dengan 50%, dan ini membuat kembali ketegangan terkait dengan tarif memuncak seperti itu. Jadi nggak berakhir-berakhir nih kalau kita lihat dari perang tarif yang saat ini sedang coba untuk disesuaikan oleh Presiden Trump terhadap beberapa negara gitu. Jadi beberapa faktor yang penuh dengan ketidakpastian tersebut tentu saja akan memberikan impact ketakutan terhadap market, sehingga nggak heran kalau melihat pergerakan dari emas justru malah semakin rally. Kemudian dilihat dari DXY atau indeks dolar, so far ini dalam kondisi menurun teman-teman. Dolar pelan-pelan kembali melemah ya, dan Bitcoin secara pergerakan juga karena memang sudah lumayan lama naik, jadi mungkin butuh isi bensin dulu, koreksi-koreksi sehat teman-teman. Dan ini menurut saya cukup wajar ya, karena memang yang namanya setiap fase bullish itu selalu ada fase-fase koreksi gitu. Sementara sih kemarin closingnya lumayan negatif kalau kita lihat ya. Closing weekly time frame kita kayak bearish engulfing, lumayan panjang untuk candlenya, mengindikasikan memang ada potensial untuk koreksi dulu secara jangka pendek teman-teman. Jadi ya kita akan perhatikan market ya. Dan untuk pergerakan di weekly time frame sih ini masih dalam kondisi bullish sebenarnya. Jadi bukan bearish ya, kita nggak bicara bearish, kita bicara tentang koreksi wajar
gitu. Sementara sih itu dilihat dari teknikalnya, kalau kita lihat dari beberapa berita, sebenarnya realized profit dari mayoritas investor yang masuk kepada Bitcoin itu udah lumayan ya, mayoritas holder yang saat ini holder Bitcoin short term itu dia sudah pegang Bitcoin dari harga kisaran 93.900. Jadi ibarat ya 94.000 lah kita bulatkan seperti itu. Dan ini menurut data dari apa namanya CryptoQuant. Teman-teman dilihat dari proses yang terjadi, average dari banyak short term investor itu sempat beli di kisaran range 96.000 sampai 93.900-an. Jadi di range tersebut mereka udah dapat apa namanya harga murah, dan kebetulan Bitcoinnya tembus bahkan sampai ke 108.000 ke atas ya. Dan itu menandakan bahwa mereka ini sudah dalam kondisi yang profit gitu. Nah, kalau kita lihat juga dari data Glassnode, memang menunjukkan di kondisi level atas ini em, ya permintaan udah mulai menurun ya, meskipun kalau kita perhatikan juga dari data Bitcoin Spot ETF itu masih mengalami kenaikan, tapi ibaratnya buyer di harga sekitar 108.000 ini ya itu udah mulai nggak sekuat apa yang terjadi ketika pergerakan Bitcoin ini masih di bawah 100.000 gitu. Lebih dari 420.000 Bitcoin sekarang memiliki basis biaya sekitar 94.000. Yes. Ini adalah harga average rata-rata dari para holder saat ini yang membentuk salah satu zona dukungan yang kuat dalam siklus saat ini. Kelompok akumulasi padat telah bertahan kuat melalui konsolidasi pada awal Mei, menyediakan landasan peluncuran untuk terobosan Bitcoin ke level yang lebih tinggi. Ya, ini memang hal yang sangat wajar, dan kalau kita lihat juga dari data Bitcoin Spot ETF itu di perdagangan kemarin tuh hampir tembus 1 miliar US dollar. Itu gede banget, dan menurut saya di fase kenaikan kemarin itu bisa dibilang salah satu yang tertinggi di bulan Mei ini. Nah, kalau kita lihat momentum saat ini sih Bitcoin Spot ETF masih diakumulasi, tapi jumlahnya sudah jauh berkurang ya di 211 juta US dollar. Sementara dari Ethereum Spot ini masih lumayan gede, sekitar 110 juta US dollar masuk teman-teman lewat Grayscale sama Fidelity yang majority melakukan akumulasi. Jadi dua momentum ini sebenarnya masih menunjukkan bahwa momentum akumulasi pada Bitcoin ini masih tinggi, tapi tidak setinggi yang terjadi ketika pergerakan Bitcoin di bawah 100.000. Ya, jadi masih tinggi tapi nggak naik lah istilahnya seperti itu. Dan dilihat juga dari technical, kita juga membuka kemungkinan untuk proses koreksi akan terjadi dalam jangka waktu dekat. Nah, dilihat dari beberapa berita, seperti HSBC dikabarkan akan meluncurkan layanan penyelesaian berbasis blockchain pertama di Hong Kong, dan ini bekerja sama dengan Ant International. Ya, jadi proses untuk menyediakan layanan pembayaran yang mendukung antara layanan perbankan tradisional dari bank dengan kripto ini lagi rame memang dilakukan oleh banyak institusi, karena mereka udah melihat kegunaan dari blockchain kripto itu bisa banyak memangkas biaya dari transfer ya lintas negara, dan ini tentu saja bisa dimanfaatkan oleh perbankan besar ini. Jadi untuk skala regulasinya kan di Hong Kong ini udah rampung, bisa dibilang seperti itu. Jadi sekarang tinggal gimana perusahaan-perusahaan ini mengeksekusi layanan pembayaran yang lebih baik sehingga bisa menguntungkan ya untuk setiap bisnis individual ataupun apapun yang punya kepentingan terkait dengan transfer-mentransfer di Hong Kong. Kemudian juga dilihat dari beberapa sentimen, ada Polygon ya, dia baru aja kehilangan co-foundernya bernama Mihailo Bielik ya, dia step down, turun, di mana ini adalah kali ketiga ya, bisa dibilang pendiri-pendiri dari Polygon ini yang mulai mengundurkan diri gitu. Jadi ya third founder yang exit,
Dan bisa dibilang memang kondisi dari layer 2 saat ini memang lagi tidak begitu baik kalau kita melihat ya. Pertama secara performance udah jauh mengalami penurunan, kemudian juga dari segi volume perdagangan layer 2 juga setelah upgrade Pectra kemarin menguatkan posisi layer 1 dari Ethereum, layer 2-nya cenderung agak melemah gitu. Project-project seperti Optimism, Arbitrum, kemudian juga Matic atau Polygon itu tidak se-hype yang terjadi dulu. Jadi ini menunjukkan bahwa sudah terjadi shifting yang lumayan gede dari para developer masuk ke project-project lain kayak project dari Solana, ada yang masuk ke Sui dan lain sebagainya. Jadi bisa dibilang ekosistem Ethereum saat ini benar-benar butuh banyak perbaikan seperti itu. Jadi akhirnya ya salah satu co-foundernya akhirnya step down. Nah, ada update juga ya datang dari Cetus, teman-teman, salah satu platform DEX yang mensupport layanan Sui protokol dan kawan-kawannya. Dikabarkan kemarin sempat kena hack, ya kan, sekitar 200 juta US dollar gitu, 223 juta US dollar ya. Itu kena hack dan dari developernya sendiri sih sudah ngasih pengumuman ya mereka akan siap menyiapkan bounty sekitar 5 juta US dollar ya untuk hacker yang apa namanya yang istilahnya ya ini kayak uang damai gitu untuk hacker ya, dimana mereka menginginkan hacker ini segera muncul, segera mengumumkan mereka ini membutuhkan yang namanya nama, lokasi, dan kira-kira apa yang akan menjadi poin negosiasi ya supaya ya kembali lagi dana-dana dari investor yang diambil dari Cetus ini bisa kembali masuk seperti itu ke platform mereka. Jadi intinya Cetus berusaha untuk mengajak damai dulu hackernya. Kalau mereka nggak mau, ya siap-siap mereka akan dibawa ke jalur hukum gitu. Itu ancaman terakhir ya yang dilakukan oleh Cetus sendiri, tujuannya untuk mereka pengen mengembalikan, merecover lagi dana dari ya platform mereka yang memang sempat kecurian kemarin gitu. Sementara kalau kita lihat sih dari progresnya ya, mengkonfirmasi bahwa penyerang berhasil mencuri 223 juta ya, tapi Cetus sendiri berhasil memfreeze ya sekitar 162 juta dihentikan sementara, di freeze gitu. Ketika memang sudah terdeteksi, mereka bertindak cepat menghubungi exchange yang berkolaborasi dengan hacker, bukan berkolaborasi sih, tapi kayak exchange yang dipakai oleh hacker untuk melikuidasi asetnya itu langsung di freeze, diminta di freeze seperti itu dengan tujuan supaya dananya ini nggak lari lagi. Gitu. Jadi sebenarnya hacker ini ya bisa dibilang separuh aja sih bisa mengambil dari total yang mereka curi gitu sementara ini, dan Cetus sendiri juga pengen damai ya, mereka nggak pengen melanjutkan ke jalur hukum sehingga menawarkan ya beberapa hadiah seperti itu. Kemudian juga Uniswap Foundation baru saja memberikan reportnya untuk Q1, di mana saat ini kondisi dari financial dari Uniswap overall masih lumayan baik ya, meskipun kalau kita perhatikan secara tren sudah banyak pelemahan terjadi seperti itu pada DEX dari Ethereum ya, dan bisa dibilang mereka masih akan tetap teguh dengan beberapa poin penting yang akan mereka lakukan, update yang akan mereka lakukan di tahun 2025 ini. Ya, masih ada campaign kayak liquidity incentive campaign, lalu ada hook developer life cycle support, ya, Unichain growth program, dan juga masih banyak program-program lain yang masuk ke dalam roadmap dari Uniswap untuk tahun 2025 ini, gitu. Itu distribusi token untuk meningkatkan liquidity masih akan terus dilakukan ya, dan juga bagaimana mereka akan terus memberikan yang namanya benefit, kemudian juga ya event-event ya untuk para usernya mereka gitu. Jadi itu update dari Uniswap. Kemudian berita terbaru ini datang dari
salah satu exchange ya yang ada di Korea Selatan, yaitu Upbit. Dikabarkan Upbit itu melihat bahwa ada keterlambatan dalam pembuatan blok pada Stack ya, Stack Network atau STX nama tokennya, di mana penyetoran dan penarikan ditangguhkan sementara. Pasal 17 ayat 1 sub ayat E Peraturan Pelaksanaan Perundang-undangan Perlindungan Pengguna Aset Virtual. Jadi Stack Network ini kayak diblok gitu sementara dari Upbit karena dinilai ada jaringan transaksi yang nge-freeze, yang kayak stop gitu ya. Dan ini tentu saja menjadi salah satu apa ya, bisa dibilang sentimen negatif lah untuk STX ya, salah satu project pengembangan layer kedua untuk jaringan dari Bitcoin. Itu kemudian dari berita yang lain juga ada Solana baru aja mengumumkan mereka meluncurkan Solana Attestation ya, Attestation Service atau SAS. Ini merupakan sebuah protokol tanpa izin dan sumber terbuka yang untuk membuktikan apapun, lapisan kepercayaan untuk pasar modal internet. Jadi untuk aksesnya ini sudah bisa disupport oleh beberapa wallet dari Solana ya, di mana secara teknis konsumen itu bisa melakukan KYC di sana dan tentu saja akan memudahkan transaksi yang mereka lakukan supaya lebih bisa terdetek ya, sehingga ya secara informasi, secara apa namanya, kalau misalkan ada serangan, ada apa, ini akan sangat-sangat lebih mudah untuk dipantau, seperti itu kurang lebih. Kemudian juga pengembangan-pengembangan terkait dengan NFT dan juga proyek-proyek lain juga tentu saja akan bisa ditingkatkan dengan adanya SAS ini, gitu. Ya, itu sih beberapa berita dari pasar. Secara volume di perdagangan kemarin agak turun ya. Weekend hari Sabtu lumayan. Secara market maker ini masih lumayan oke ya. Whales-nya masih lumayan stay di market. Kalau kita perhatikan, menandakan bahwa momentum Bitcoin ini masih cukup kuat gitu. Kalau kita perhatikan di time frame 4 jam ya, secara movement memang di perdagangan kemarin ini agak lesu, pergerakan Bitcoin cenderung flat, smart money-nya masih ada, cuman ya benar-benar flat sih. Nah, kita akan dapat closing untuk perdagangan besok ya. So far kalau kita lihat dari progress candle-nya, belum ada candle pembalikan arah di bigger picture ya. So far masih bagus, masih positif untuk Bitcoin. Dan kalau kita perhatikan juga dari smart money-nya juga masih oke. Paling yang bisa teman-teman waspadai adalah sebuah pola apa ya, kita bisa consider ini sebagai mungkin bearish divergence ya yang tercipta seandainya kalau movement dari Bitcoin ini terbatas seperti itu dan pergerakan dari RSI menunjukkan indikasi pelemahan. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu consideration sih untuk teman-teman, kayak lebih buat berhati-hati aja ya, karena ini momentum untuk bullish sebenarnya masih cukup terbuka untuk pasar ya, cuman kita perlu melihat juga sih jangka pendeknya bagaimana gitu. Dari saya sih melihat ini masih akan ada kemungkinan kenaikan lagi ya, cuman mungkin kenaikannya terbatas. Untuk saya sih level saat ini yang menarik adalah di 120.000. Semoga tercapai sampai akhir tahun 2025 ini ya, agar teman-teman mungkin yang udah sempat beli ya kan bisa merealisasikan profit kalian juga gitu. Bitcoin dominance lumayan mendukung untuk terjadi untuk terjadi yang namanya kenaikan pada altcoin. So far kita create yang namanya higher low, tapi sedikit tambahan data dari Total Tree ya. Total Tree ini masih membuka kesempatan untuk altcoin bullish teman-teman. Cuman memang secara posisi saat ini kita masih kayak dibuat ngambang ya, secara movement juga masih belum terlalu clear arahnya kemana. Tapi seandainya teman-teman lucky, beruntung megang altcoin yang lumayan naik ya di periode tahun ini, ya ingat-ingat aja buat realisasikan gitu, karena altcoin ini kalau kita perhatikan makin lama kan jumlahnya makin banyak, uang yang ada pada market ini makin terdistribusi dengan banyak altcoin.
Impact-nya adalah kemungkinan create new all time high pada pasar itu agak sedikit sulit untuk mayoritas altcoin. Mungkin beberapa yang masih strong kayak Hyperliquid, kemudian kayak Sui protokol, kayak BNB itu masih akan terbuka. Cuman untuk sebagian besar koin-koin yang memang sudah turun cukup dalam, contohnya kayak WLD, ini untuk kita create new all time high itu agak berat sih gitu. Jadi ya mesti diseleksi-seleksi juga sih koin-koin yang teman-teman udah punya. Gitu, dari saya sih gitu aja paling ya, nggak terlalu gimana-gimana juga untuk market, karena secara movement juga kita cenderung masih oke, meskipun ada peluang koreksi secara jangka pendek, tapi dari makro ini agak apa ya, agak bisa dibilang cepat sekali berubah narasinya teman-teman. Dan ya sepertinya update-update seperti ini perlu untuk teman-teman biar lebih aware juga ya, terutama yang mungkin perlu untuk second opinion. Gitu gitu aja sih dari saya teman-teman. Jadi semoga video kali ini bisa bermanfaat ya. Kita punya komunitas juga di Telegram, ada komunitas airdrop, ada komunitas investasi di mana aku sharing banyak tentang info-info dari pasar. Jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik ya bisa cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Gitu. Jadi sekian aja kata-kata si Andre, makasih.